Pada esok harinya, pasukan iblis datang untuk meluncurkan serangan balasan. Dengan gelombang pasukan iblis bila ganda yang begitu banyak melonjak menuju benteng eksorsis. Sedangkan dari benteng eksorsis sendiri, pasukan kesatria brilian juga telah disiapkan. Mereka ahli dalam pertempuran kelompok dan memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Para kesatria dengan tenang berdiri di atas dinding benteng. Di samping mereka ada sejumlah besar tentara serta ahli dari kuil asasin. Pembalasan dalam skala besar tidak bisa dihindari, dan pertempuran ini pasti akan sangat berbahaya. Berdiri di samping Seng Lingxin, Long Hao Chen melangkah maju dan tiba-tiba mengangkat tangannya dengan teriakan keras. Untuk kemuliaan para kesatria. Teriakan keras ini bergema di seluruh benteng eksorsis. Dan pada saat yang sama, pilar cahaya yang kuat menyebar dari pedangnya, membentuk aliran cahaya yang menyinari benteng eksorsis. Setiap kesatria yang hadir juga meneriakan kata-kata yang sama dengan Long Hao Chen. Mereka semua tahu bahwa komandan kesatria telah datang ke dalam benteng eksorsis. Setelah beberapa waktu, saat ini Seng Lingxin memberikan serangkaian perintah. Berikan perintahku. Setelah iblis bila ganda memulai serangan mereka, para prajurit bersama pasukan kesatria brilian untuk menahan di luar tembok. Di sisi lain, Long Hao Chen masih berdiri di samping Seng Lingxin. Dia tahu situasi saat ini tidak begitu bagus. Tiba-tiba seorang prajurit yang mengamati situasi dari jauh tiba-tiba berteriak, "Ketua, ini gawat. Cepat lihatlah." Mendengar itu, Seng Lingxin bergegas untuk melihatnya. Dan seketika ekspresinya berubah. Di sisi lain, Long Hao Chen juga mengikutinya untuk melihat situasi dari sana. Dia juga mengungkapkan ekspresi yang sama. Apa yang dia lihat? 6 pilar Dewa Iblis bersinar dengan terang dan mendekat bersama dengan seluruh pasukan iblis. Tentu saja, kali ini 6 Dewa Iblis datang dalam pertempuran bersama pilar Dewa Iblis mereka. Melihat pemandangan seperti itu, Long Hao Chen segera menarik tangan Cai Er. Cai Er, di dalam medan perang, semangat prajurit adalah yang paling penting. Ikut bersamaku dan beri mereka petunjukan. Saat dia mengatakan itu, Raja Bintang muncul di sampingnya dan segera melonjak ke langit dengan Long Hao Chen di punggungnya. Sementara itu, Cai Er segera berubah menjadi kilatan abu-abu yang mengikuti di belakang Long Hao Chen. Setelah beberapa saat terbang di udara, Long Hao Chen dan Cai Er berpencar ke arah yang berbeda. Dan dengan cepat, mereka masing-masing mencapai sisi benteng eksorsis. Cai Er dan dia bisa dikatakan dalam perhatian semua orang. Jika terjadi kesalahan dalam rencananya, seluruh benteng akan menderita pukulan yang sangat mengerikan. Saat ini, Cai Er sedang melayang di udara, dengan sabit Dewa Kematian yang bergetar di tangannya. Melihat Cai Er sudah mulai melepaskan aura kematiannya, Long Hao Chen juga mengeluarkan siput matahari dan bulan. Selain itu, cahaya kemasan juga mulai menyebar dari kaki Raja Bintang. Tanpa ragu, Raja Bintang ini menggunakan kekuatan aslinya. Setelah Raja Bintang menggunakan kemampuan ini, Long Hao Chen merasakan esensi cahaya di dalam dirinya menjadi lebih kuat. Kemampuan ini disebut dengan domain bintang. Dapat meningkatkan esensi cahaya sebanyak 10 kali lipat dan juga dapat menyerap cahaya di luar dengan sangat cepat. Tepat sebelumnya, Long Hao Chen merasa tidak dapat menggunakan kekuatan dari perisai siput matahari dan bulan pada saat fajar dan senja. Tetapi sekarang dia bisa sedikit merasakannya. Sedangkan saat ini, di kejauhan pada barisan pasukan iblis, Dewa Iblis Sitri benar-benar marah. Kali ini dia melanggar perintah dari Kaisar Dewa Iblis dan melancarkan serangan habis-habisan untuk membalas 2 Dewa Iblis yang telah mati. Rencananya sederhana, dia ingin menghancurkan benteng eksorsis dan menguasainya, sehingga para iblis bisa maju ke wilayah aliansi kapan saja. Saat ini, Cai Er melihat ke atas. Dengan rambut panjangnya berkibar, kemudian dia mengayunkan sabit Dewa Kematian. Cahaya abu-abu segera menyebar dan niat membunuh yang sangat kuat menyelimuti seluruh pasukan iblis. Di mana cahaya ini lewat di langit, celah hitam segera meluas.
Di celah hitam itu, bintik cahaya hitam dihasilkan. Itu membawa niat membunuh yang sangat dingin. Di belakang Chai-Er muncul sosok bayangan Chai-Er yang lain. Itu tampak sangat besar dan membawa sabit yang serupa. Ini kemampuan alam pembantaian, salah satu teknik dari keturunan Dewa Kematian. Ketakutan mulai meningkat di dalam diri para iblis, sementara itu semangat para prajurit sedang diperkuat. Karena pengaruh dari kemampuan ini, para prajurit dari benteng eksorsis segera mendapatkan momentum. Sedangkan para iblis yang sedang bergegas dengan terpaksa mundur. Di mata mereka, 6 pilar Dewa Iblis yang jauh tidak lagi menjadi ancaman. Pada saat ini, meskipun Long Hao Chen masih belum mengaktifkan perisai siput miliknya, dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan itu sedang terkumpul dan sekarang bisa meledak kapan saja. Tatapannya diarahkan ke langit, di mana sinar matahari secara bertahap naik. Fajar sudah akan habis, dan sinar matahari akan segera menyebar ke seluruh bumi. Bisakah perisai siput matahari dan bulan benar-benar terbangun tepat pada waktunya? Di sisi lain, 6 Dewa Iblis masih melayang di udara dan bergerak maju dari kejauhan. Dewa Iblis Sitri dengan dingin menatap ke arah benteng menunjukkan ekspresi terkejut. Niat membunuh yang kuat yang dihasilkan Chai-Er menghasilkan kepanikan jauh di dalam dirinya. Dengan tingkat kultivasi Chai-Er, Sitri secara alami dapat mengatakan bahwa ini merupakan teknik keturunan dewa. Meminjam dari kekuatan dewa untuk mencapai kekuatan yang begitu hebat. Tetapi sampai hari ini, benteng eksorsis tidak pernah menunjukkan pemandangan seperti itu. Apakah itu manusia yang coba kamu bunuh bersama Aloser? Ucap Dewa Iblis Sitri kepada Dewa Iblis Fine yang ada di dekatnya. Mendengar itu, Fine kemudian menjawab, "Benar, itu adalah dia. Tetapi kekuatannya sepertinya jauh lebih besar." Di samping Sitri mendengus. Itu bukan kekuatannya, tetapi kekuatan yang dia pinjam dari dewa. Seorang dewa yang dipilih. Sepertinya dia mungkin gadis yang disebutkan oleh pangeran kita. Setelah Sitri selesai berbicara, di samping Dewa Iblis Fine kemudian melanjutkan. Lihat orang itu, dia kesatria yang telah membuat Aloser mati. Apa yang dia rencanakan kali ini? Mendengar itu, Sitri menyipitkan matanya, kemudian dia berkata dengan dingin. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, hari ini pasti akan menjadi hari kematiannya. Sambil mengatakan itu, tubuh Sitri perlahan naik lebih tinggi, saat 5 Dewa Iblis lainnya berkumpul di sampingnya. 6 pilar Dewa Iblis berkumpul dalam bentuk bunga yang mekar, dengan 5 Dewa Iblis lainnya berada di luar, mengelilingi dan melindungi Dewa Iblis Sitri. Dengan perlahan mengangkat tangannya, dan pilar Dewa Iblis miliknya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah muda yang mencolok. Sebuah nyanyian mantra dengan lembut terdengar, kemudian mulai melepaskan lingkaran cahaya merah muda. Sekarang, sebagai Dewa Iblis peringkat 12, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Mantranya baru saja dimulai, tetapi kekuatan mantra ini sudah dapat terlihat. Lingkaran merah muda yang keluar dari tubuhnya memadat secara bertahap di langit. Itu membentuk sosok bayangan raksasa yang 10 kali lipat lebih tinggi dari yang ada di belakang Chai-Er. Saat lingkaran cahaya ini meningkat, bentuk sosok ini menjadi lebih jelas. Pada pemandangan ini, bahkan alam pembantaian Chai-Er mulai kehilangan pengaruhnya. Prajurit manusia semua mulai merasa panik karena sosok ini benar-benar terlalu besar. Sampai-sampai tidak mungkin untuk tidak melihatnya. Kecantikan Dewa Iblis Sitri memang memiliki pesona yang tak terbatas, menyebabkan siapapun tersesat di dalam pikiran liar. Sosok sempurna ini menyebabkan semua pria memiliki fantasi. Saat ini, para prajurit manusia mulai tersesat dalam hasrat mereka, dan senjata di tangan mereka jatuh satu demi satu. Para iblis yang awalnya ditekan segera bangkit kembali, itu membuat pertempuran di sekitar benteng menjadi sangat putus asa. Melihat pemandangan tersebut, Seng Lingxin berseru dengan keras. Dewa Iblis Sitri, dia menggunakan mantra terlarang. Di sampingnya, Lam Yanju lalu bertanya, mantra terlarang macam apa itu? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya?
Mendengar itu, Seng Lingxin kemudian menjawab dengan serius. Dewa Iblis Sitri dikenal sebagai Dewa Iblis penguasa hasrat. Mantra ini mungkin bukan serangan langsung, tetapi serangan pikiran. Setelah mendengar ini, Lan Yanyu menjadi sangat cemas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada cara untuk mengganggunya? Di samping, Seng Lingxin menggelengkan kepalanya. Lihatlah 5 dewa iblis di sekitarnya. Mereka melindungi dengan 6 pilar dewa iblis mengumpulkan kekuatan. Bagaimana mungkin kita akan mengganggunya? Mencapai pada titik ini, pandangannya secara tidak sadar bergeser ke arah Chai dan juga Long Hao Chen yang masih ada di udara. Seng Lingxin samar-samar merasa bahwa pertempuran ini akan berhubungan dengan hidup dan mati benteng eksorsis. Long Hao Chen juga melihat mantra terlarang yang dilepaskan oleh Dewa Iblis Sitri. Di dalam domain bintang, pengaruhnya tidak dia rasakan. Sedangkan di sisi lain, ekspresi Seng Yu juga sangat serius. Dia menyadari bahwa Sitri mulai menggunakan mantra terlarang. Tetapi dari belakang pasukan iblis, dia hanya melihat sosok berwarna merah muda yang sangat ilusi dan tidak dapat membedakan kemampuan yang digunakan oleh Sitri. Dengar perintahku, semua asasin heroik ikut bersamaku. Kami akan menyerang iblis level tinggi dari belakang mereka. Ucap Seng Yu tanpa ragu memberikan perintah ini. Mereka tidak bisa membiarkan Sitri begitu saja. Jika tidak, benteng eksorsis akan berada dalam bahaya. 11 kilatan cahaya melesat di udara. Kemudian samar-samar di balik 6 pilar Dewa Iblis, langit tiba-tiba mulai terlihat gelap. Dengan niat membunuh yang sangat tajam yang segera mengunci 6 Dewa Iblis di tempatnya. Seolah-olah Sitri tidak menyadari asasin heroik ini, dia terus melafalkan mantranya. Bayangan ilusi yang sangat besar itu terus menjadi lebih jelas. Pengaruh yang dimilikinya bagi benteng eksorsis terus tumbuh menjadi lebih besar. Karena mata prajurit saat ini mulai memerah. Dengan alam pembantaian Chai mereka bisa menahan mantra terlarang sampai batas tertentu. Tetapi sampai pada saat ini, Chai sudah terlihat sangat kelelahan. Tidak peduli seberapa kuat dewa yang dipilih, seberapa kuat sabit dewa kematiannya. Pada akhirnya dia hanya berada di langkah ketujuh. Chai menggertakkan giginya menahan dengan sepenuh kekuatannya. Benar, karena dia mengerti situasinya, dia tidak akan menyerah. Mata Chai saat ini tertuju ke arah Long Hao Chen di sisi lain benteng eksorsis. Dia tidak tahu apa yang Long Hao Chen lakukan, tetapi dia memiliki keyakinan penuh kepadanya. Long Hao Chen pasti akan membalikan keadaan. Dan pada saat ini, tiba-tiba suara nyaring terdengar dari belakang 6 pilar Dewa Iblis. Di udara, celah spasial besar yang membentang lebih dari 300 meter telah muncul, meluas ke arah Dewa Iblis Sitri. Itu merupakan tindakan 11 asasin heroik, serangan gabungan dengan satu tujuan, yaitu untuk menghentikan Sitri. Melihatnya, Dewa Iblis Sitri mendengus, dan kemudian 5 pilar Dewa Iblis lainnya berbalik ke arah yang sama untuk memblokir serangan tersebut. Dengan suara ledakan yang sangat mengerikan, 11 sosok mundur kembali pada saat yang sama. Terlihat 5 pilar Dewa Iblis bersinar dengan cahaya yang berbeda saat mereka secara paksa menghentikan serangan dari 11 asasin heroik. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Seorang asasin bertanya kepada Seng Yu setelah serangannya digagalkan seperti itu. Mendengarnya, mata Seng Yu agak memerah. Dia tahu bahwa dalam keadaan ini, mantra terlarang Sitri sudah tidak terhentikan. Itu benar-benar tidak mungkin. Dan ini adalah situasi yang paling tidak ingin dia lihat. Nafas Seng Yu sekarang terasa semakin cepat dan sebagai kepala kuil assassin dia sudah memperkirakan hasil terburuk. Melihat sekilas ke arah 6 pilar Dewa Iblis. Kemudian dia memberikan perintah yang terasa sangat menyakitkan untuk dikeluarkan. Terus membunuh. Sementara mereka fokus pada mantra terlarang, kami akan membantai iblis yang lain. Ini sudah menjadi pilihan terbaik yang sekarang dia miliki. Saat semuanya berjalan seperti ini, mata 10 asasin lainnya juga memerah. Bunuh mereka. Ke-11 asasin heroik berteriak dengan keras.
Di bawah pengawasan para dewa iblis, mereka berubah sama seperti naga liar, menyapu jalan mereka ke bawah melalui pasukan iblis. Serangan yang diluncurkan oleh 11 ahli dari langkah ke-9 melawan pasukan iblis bukanlah lelucon. Seorang asasin bukanlah ahli dalam serangan berskala besar. Tetapi kekuatan ofensif mereka dalam skala kecil jauh melampaui persaingan bahkan jika dibandingkan dengan penyihir. Di depan 11 dari mereka, iblis berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kali ini, itu bukan serangan kejutan, tetapi pembantaian besar-besaran. Tepat setelah sosok Sheng Yu mendarat di tanah, sepasang belati muncul di tangannya. Itu langsung mengoyak tubuh beberapa lusin iblis kelas tinggi. Tidak ada yang melihat dengan jelas dalam penyerangan yang dilakukannya. Tetapi setiap rangkaian pusaran merenggut nyawa lebih dari 100 iblis. Adegan yang sama juga terjadi untuk masing-masing asasin heroik. Kekuatan penghancur mereka telah tumbuh jauh melebihi serangan sebelumnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dewa Iblis Sitri menjadi tidak sedap dipandang. Mantranya masih berlanjut, dan sekarang dia sudah mencapai titik tanpa harapan. Jika dia berhenti, semua usahanya akan menjadi sia-sia. Jadi, dia harus menyelesaikan mantranya terlebih dahulu. 5 dewa iblis lainnya juga melihat ini. Melihat situasi yang berantakan, Dewa Iblis Sagan segera mengeluarkan perintah dengan suara yang keras. Jangan ada yang bergerak maju. Semuanya cepatlah mundur. Perintah ini diberikan untuk mengurangi jumlah korban yang ada di sana. Di sisi lain, situasi dalam benteng eksorsis tidak sedikit lebih baik daripada iblis. Di depan mata mereka, bayangan wanita raksasa yang jauh itu telah menjadi benar-benar nyata. Dan mantra terlarang dari Sitri hampir selesai. Wajahnya yang sangat besar memancarkan senyuman menawan. Dan cahaya merah muda lembut memenuhi benteng eksorsis dalam kehangatan yang membebaskan. Semua mata prajurit menjadi memerah karena kegembiraan. Dan beberapa sudah tidak bisa berhenti melepaskan pakaian dan baju besi mereka sendiri. Dan tiba-tiba cahaya merah muda yang besar naik ke langit. Seolah-olah akhirnya memberikan kehidupan pada sosok raksasa tersebut. Membuatnya dapat bergerak. Mantra terlarang sudah selesai. Bayangan Sitri perlahan melangkah maju dengan lembut menggerakkan wujud menggairahkannya. Dari sana terlihat senjata para prajurit jatuh satu demi satu dari tangan mereka. Bahkan pengaruh alam pembantaian yang dilepaskan Chai-Er sudah tidak efektif. Saat ini Chai-Er memuntahkan seteguk darah. Dia sudah diambang kehancuran. Energi spiritualnya sudah melewati batasnya. Dan pada saat itu alam pembantaian bisa hancur kapan saja. Beberapa dari prajurit sudah dalam keadaan panik. Mereka sudah berada di luar kebebasan dari mantra terlarang Dewa Iblis Sitri. Tarian nafsu Dewa Iblis Hasrat. Mantra terlarang halusinasi yang sangat kuat. Mantra ini tidak memiliki kekuatan penghancur langsung, tetapi efeknya bahkan lebih menakutkan. Itu mencakup skala yang sangat besar dan bahkan dapat mempengaruhi seseorang dengan kultivasi yang sebanding dengan Sitri sendiri. Benteng eksorsis sudah dalam kekacauan. Dan seperti mereka, pasukan iblis juga berada dalam keadaan yang kacau. Pada titik ini, sepertinya tidak ada pemenang yang akan keluar dari pertempuran ini. Putusan akhir akan menjadi keadaan saling menghancurkan. Dan tepat pada saat ini, sinar kemasan yang tinggi tiba-tiba menerangi langit. Dan saat itu terlihat, Chai-Er akhirnya mencapai batasnya. Alam pembantaian sudah berakhir, kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. Benar, cahaya kemasan itu dilepaskan oleh Long Hao Chen. Saat Dewa Iblis Sitri menyelesaikan mantra terlarang, matahari di langit yang jauh akhirnya terlihat. Long Hao Chen akhirnya merasakan reaksi dari perisai siput matahari dan bulan. Dan segera itu meledak dengan kilauan yang tak tertandingi. Semua energi spiritual yang tersimpan akhirnya pecah di sekitar. Dan cahaya 7 warna yang kuat segera naik ke langit. Kali ini, Long Hao Chen segera merasa bahwa dia telah memasuki keadaan fantastis dengan perisai siput matahari dan bulan. Saat dia menekan perisai, cahaya 7 warna ditembakkan ke arah bayangan Sitri. Melihat itu,
ekspresi Dewa Iblis Sitri akhirnya berubah. Dia telah memperhatikan gerakan Long Hao Chen selama ini. Dan setelah melihat ledakan cahaya 7 warna itu, dia segera memberikan tanggapan. Cahaya merah muda kemudian ditembakkan dari pilar Dewa Iblis miliknya. Dengan keras menyerang cahaya yang berasal dari perisai matahari dan bulan. Sosok bayangan Sitri yang besar tiba-tiba menjadi ilusi. Dan para prajurit yang panik berhenti sejenak. Tetapi pada saat berikutnya, sosok itu mengembun dan tariannya menjadi semakin bersemangat. Ini tidak mungkin. Long Hao Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa kultivasinya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Iblis Sitri. Sama seperti dia memiliki alat ilahi yang disebut perisai siput matahari dan bulan. Dewa Iblis Sitri juga memiliki pilar Dewa Iblis. Apa yang sedang dilakukan bayangan itu? Long Hao Chen gemetar dan akhirnya menemukan solusi. Cahaya 7 warna yang ditembakkan menghilang tiba-tiba. Dan Long Hao Chen segera terbang ke atas benteng melihat langsung ke arah bayangan Sitri yang jauh. Apakah mantra Sitri tidak mempengaruhi Long Hao Chen sedikit pun? Melalui topeng armor emas Long Hao Chen, Sitri dapat melihat mata emasnya yang jernih. Melihat itu, dia sangat terkejut. Mungkinkah kesatria manusia ini tidak memiliki sisi gelap sedikit pun? Mengapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Pada saat ini, mata kemasan ini benar-benar terukir di dalam benaknya. Mata Long Hao Chen telah mengguncang hatinya dan segera efek tarian nafsu mulai berkurang. Ini tidak baik. Dewa Iblis Sitri berteriak diam-diam dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dengan memejamkan matanya, dia berhenti melihat Long Hao Chen, tetapi hatinya masih terganggu. Jauh di dalam, bayangan dari mata emas ini terus muncul. Dan dia tidak bisa menghindarinya bahkan ketika menutup matanya. Hatinya telah ditandai. Kecuali Sitri membunuh atau menaklukkan Long Hao Chen, kultivasinya pasti akan sangat terpengaruh oleh pukulan itu. Tentu saja Long Hao Chen tidak tahu tentang perubahan pada Sitri. Dia saat ini melepaskan cahaya 7 warna yang mulai menyebar. Hanya saja kali ini itu menyebar tanpa henti di sekitar benteng. Penyebaran cahaya ini segera memblokir pandangan tarian nafsu serta cahaya dan aura merah muda tersebut. Dimanapun cahaya 7 warna lewat, gerakan panik para prajurit segera melambat. Hanya saja nafsu yang kuat masih ada. Mereka belum memulihkan seluruh kesadaran mereka untuk sesaat. Pada saat ini, kekuatan pertahanan siput matahari dan bulan berkurang menjadi yang terlemah. Demi melindungi tarian nafsu dari pandangan, Long Hao Chen harus memperluas kekuatan ilahi dari perisai menjadi skala yang lebih besar. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai mantra tersebut berhenti. Kali ini, kekuatan yang ditunjukkan dari perisai benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Saat ini dengan bantuan Raja Bintang, Long Hao Chen adalah orang yang mengaktifkan kekuatan perisai siput ilahi. Sementara sebelumnya memperkuat kekuatan Long Hao Chen, sekarang perisai ilahi melepaskan semua energi spiritual yang telah dipadatkan. Oleh karena itu, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat di benteng penahan naga dan berada di bawah kendali Long Hao Chen. Dari kejauhan, terlihat benteng itu tampak diselimuti oleh lapisan cahaya 7 warna. Cahaya emas lembut bergelombang di udara, secara paksa menghalangi tarian nafsu surgawi. Dan yang lebih mengejutkan, cahaya 7 warna ini secara tak terduga memantulkannya seperti cermin. Itu dapat membiaskan pengaruh tarian nafsu ke arah pasukan iblis yang sudah berantakan. Semua ahli dari kuil assassin juga terkejut saat mereka melihat bersama ke arah benteng eksorsis. Kemudian Zheng Yu yang ada di sana memberikan sinyal untuk segera mundur kembali ke dalam benteng eksorsis. Saat ini semua iblis menderita efek dari tarian nafsu. Di antara mereka yang paling terpengaruh adalah iblis Bilaganda yang berfungsi sebagai umpan meriam. Dimanapun tarian nafsu terlihat, hamparan luas dari iblis Bilaganda segera mati dengan anggota tubuh mereka terpotong. Darah mereka tersebar di mana-mana. Ini merupakan kekuatan dari mantra terlarang. Efek yang ditahan oleh benteng eksorsis sekarang dikirim kembali dengan kemampuan perisai Long Hao Chen. Saat ini, ekspresi Sitri menjadi kosong saat melihat mantranya terpantul seperti itu.
Itu karena di depannya muncul sosok yang sangat besar dengan penampilan yang sama dengannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan 5 dewa iblis lainnya juga mengungkapkan ekspresi yang sama. Dalam waktu yang singkat ini, pasukan iblis di bawah telah mengalami kerusakan yang mengerikan. Ini tidak baik. Dewa Iblis Sitri berteriak dengan pelan, kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel untuk menghilangkan mantra secepat mungkin. Dia tidak tahu bagaimana Long Hao Chen berhasil melakukan itu. Tetapi situasi di depan matanya itu adalah fakta. Jika ini terus berlanjut, setidaknya setengah dari pasukan iblis akan terkubur karena mantranya sendiri. Di sisi lain, Long Hao Chen memegang perisai ilahi dengan sangat kuat. Sementara itu, Dewa Iblis Sitri dengan sangat cepat menghilangkan mantranya. Para prajurit di dalam benteng berada di bawah perlindungan perisai ilahi Long Hao Chen. Dan setelah gelombang nafsu yang kuat ini, mereka menjadi sangat lemah. Banyak prajurit terluka karena luka yang mereka timbulkan sendiri dalam keadaan panik. Dan bahkan beberapa meninggal karena kehilangan darah. Tetapi sebagian besar prajurit mampu mempertahankan kendali mereka. Saat ini, di depan para prajurit, saat Long Hao Chen menunggangi Raja Bintang dan menyebarkan cahaya kemasan 7 warna, dia tampak seperti penyelamat mereka. Menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menangkal mantra musuh. Untuk sesaat, setiap para prajurit dipenuhi dengan rasa hormat kepada Long Hao Chen. Di sisi lain, Chai berdiri dengan susah payah dengan dukungan ibunya. Saat melihat cahaya kemasan 7 warna yang menyilaukan, dia tidak bisa menahan air matanya mengalir. Long Hao Chen benar-benar tidak gagal memenuhi harapannya. Dan sekali lagi menyelamatkan mereka dari krisis putus asa. Sekali lagi membantu kuil assassin untuk bertahan dari serangan yang mengerikan. Mungkin efek pantulan itu terjadi secara kebetulan. Tetapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Putra Cahaya telah dipilih oleh dewa. Siapa lagi yang bisa menghasilkan kebetulan seperti itu? Sejak Long Hao Chen menyelimuti benteng eksorsis dengan cahayanya hingga sekarang itu hanya 10 menit telah berlalu. Tetapi selama waktu ini dia telah menyelamatkan seluruh benteng eksorsis. Dari kejauhan, tarian nafsu juga perlahan menghilang. Dewa Iblis Sitri saat ini juga mengalami serangan balik yang parah. Pada sudut mulutnya memerah dengan darah dan tatapannya masih tertuju pada Long Hao Chen yang berada di benteng eksorsis. Long Hao Chen juga melihat ke arahnya. Dewa Iblis Sitri sekali lagi terguncang melihat kedua mata Long Hao Chen masih sangat jernih. Dengan suara rendah, Sitri mengeluarkan perintah kepada 5 dewa iblis lainnya. Sekarang kami harus mundur. Berikan perintah untuk mundur segera. Sebenarnya, iblis telah melarikan diri dengan panik sejak lama. Dengan demikian, orang dapat melihat bahwa pasukan iblis benar-benar dikalahkan. Di sisi lain, Seng Lingxin juga memberikan perintah kepada seluruh pasukan. Apalagi yang sedang kalian tunggu, cepat serang dengan kekuatan penuh. Seng Lingxin berteriak dengan begitu keras hingga membuat suaranya menjadi serak. Saat ini tubuhnya masih gemetar karena rangsangan emosional. Pada saat dia sadar, cahaya 7 warna Long Hao Chen telah lenyap. Jika mereka tidak menghabisi musuh yang dikalahkan sekarang, kapan mereka akan bisa melakukan itu? Tetapi sayangnya, karena efek dari tarian nafsu Dewa Iblis Sitri, banyak orang yang belum kembali ke akal sehat mereka. Dan hanya beberapa meriam ajaib yang benar-benar dapat ditembakkan kali ini. Para pasukan iblis yang sedang mundur benar-benar dalam keadaan kacau. Dan pada saat ini, 6 dewa iblis juga mengerahkan seluruh energi mereka untuk mengumpulkan kembali pasukan mereka yang dilanda kepanikan. Meskipun pertempuran masih belum selesai, semua orang dapat melihat kemenangan penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi hari ini. Saat ini, Han Yu kembali bersama Long Hao Chen dan berteriak kepada Seng Lingxin. Ketua, tolong bawa Chai ke sini. Kami punya cara untuk mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Mendengar Han Yu mengatakan itu, Seng Lingxin segera bergegas untuk bergabung dengan Lan Jianyu dan membawa Chai yang setengah pingsan ke samping Long Hao Chen. Melihat gumpalan darah mengalir di sudut bibirnya, Long Hao Chen tidak bisa menahan untuk tidak memeluknya dengan tatapan lembut di matanya. Dan kemudian cahaya putih lembut keluar dari Han Yu
itu langsung tumbuh menjadi lebih besar. Setelah lebih dari setahun, tungku roh berkah cahaya telah mengalami evolusi baru. Itu dapat lebih cepat memulihkan energi spiritual dan juga memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Kemampuan ini secara alami tidak hanya mempengaruhi Long Hao Chen dan Chai Er, tetapi juga dengan semua orang yang berada di dalam jangkauannya. Di bawah cahaya putih lembut ini, kondisi lemah Long Hao Chen telah kembali normal. Chai Er juga secara bertahap kembali sadar dari pingsannya. Tetapi setelah mengetahui bahwa dia berada di dada Long Hao Chen, dia sekali lagi menutup matanya. Dalam kondisinya yang rapuh saat ini, dia membutuhkan pelukan hangat untuk lebih diandalkan. Pertempuran ini tidak berlangsung lebih lama, tetapi perlawanan dari benteng eksorsis memiliki efek yang menentukan pada perang suci ini. Tidak hanya bagian terbesar dari iblis yang terluka atau terbunuh, tetapi yang lebih penting, semangat mereka telah diturunkan tidak seperti sebelumnya. Bagi benteng eksorsis, ini merupakan kemenangan terbesar yang pernah ada. Setelah 1 jam, pasukan iblis akhirnya selesai mundur. Dan di depan benteng eksorsis, hanya mayat iblis yang tersisa. Dalam waktu setengah tahun berikutnya, benteng eksorsis menjaga pertahanan yang kuat terhadap ancaman para iblis. Sheng Yu juga secara pribadi memimpin para elit dari kuil assassin beberapa kali melakukan serangan kejutan. Setelah beberapa kali diserang, Dewa Iblis Fitri tidak punya pilihan lain selain memerintahkan seluruh pasukan mereka untuk mundur sejauh 25 km untuk memisahkan diri dari benteng eksorsis. Dalam situasi saat ini, benteng eksorsis tidak akan memiliki masalah dengan pertahanan selama beberapa tahun lagi. Selain itu, mereka sekarang bisa melancarkan serangan balik terhadap iblis kapan saja. Tepat pada saat ini, di jalan di dalam pegunungan, Long Hao Chen dan Chai Er duduk di punggung Raja Bintang dengan Han Yu di samping. Mereka terlihat sedang menatap benteng eksorsis dari kejauhan. Mata Chai Er berkabut untuk waktu yang lama. Meringkuk dalam pelukan Long Hao Chen, tubuhnya sedikit gemetar. Situasi benteng eksorsis sudah stabil, dan waktu keberangkatan mereka saat ini telah tiba. Saat ini, Long Hao Chen memeluknya erat-erat, membelai kepalanya dengan lembut, kemudian berkata, "Chai Er, jangan khawatir, kami pasti akan kembali." Dalam pelukan, Chai Er hanya mengangguk pelan. Hasil dari perang benteng eksorsis masih tidak dapat diprediksi. Dan meskipun Long Hao Chen tidak membunuh Dewa Iblis dalam pertempuran terakhir, dia dan Chai Er sangat menentukan dalam pertempuran tersebut. Saat itu, Chai Er segera diumumkan untuk menjadi penerus kepala kuil assassin. Sedangkan Long Hao Chen mendapatkan kehormatan tertinggi, dihormati sebagai tetua bagi kuil assassin. Nama kesatria emas ke-12 akan selalu diingat oleh semua orang. Tidak akan ada yang melupakan jasanya bagi kuil assassin.